Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan review film. Kali ini saya akan mereview sebuah film Korea yang menurut saya itu sangat menarik dan wajib untuk jadi tontonan. Film ini adalah film Korea pertama yang bertemakan luar angkasa dengan efek visual yang menakjubkan. Judulnya itu Space Sweeper yang dirilis 2021 lalu. Film ini berkisah tentang perjuangan sekelompok pengumpul sampah luar angkasa dalam melawan perusahaan besar demi menyelamatkan dunia. Sebelum menyaksikan, tidak lupa saya sampaikan agar channel ini bisa lebih berkembang dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selamat menyaksikan. Dikisahkan tahun 2092 bumi tidak dapat lagi ditinggali disebabkan meredupnya cahaya matahari yang dibarengi perubahan tanah menjadi asam, membuat hutan-hutan lenyap dan bumi dipadati gurun pasir. Pada saat itu, sebuah perusahaan teknologi besar bernama UTS membuat rumah orbit baru bagi manusia di luar angkasa. Rumah orbit itu dinamakan distrik pemukiman UTS. Di sana, James Sullivan, pendiri UTS, tinggal dan melakukan penelitian untuk menciptakan kehidupan baru di planet Mars dengan menggunakan pohon kehidupan yang disebut super plant. Namun, hanya sedikit manusia terpilih yang dapat menempati distrik tersebut. Mereka yang terpilih disebut warga UTS, sedangkan yang tidak disebut warga non-UTS. Kalangan warga non-UTS ini didominasi kaum pekerja yang sebagian besar berprofesi sebagai pengumpul sampah antariksa. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seseorang yang menukarkan beras demi melihat sosok mayat anak-anak yang baru saja ditemukan. Orang ini bernama Taeho. Setelah melihat mayat anak tersebut dan ternyata bukanlah anak yang dicarinya, dia lalu kembali bekerja sebagai pengumpul sampah di luar angkasa. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan beberapa pesawat yang mengambil sebuah bagian pesawat antariksa yang baru saja mengalami kecelakaan. Tetapi tiba-tiba muncul pesawat lain yang bernama Victory, bergambarkan bendera Korea Selatan datang merebut. Kelompok ini diketuai oleh seorang wanita bernama Captain Jang. Tiger Park, seorang juru mesin, Boops, bekas robot militer yang dirubah oleh Kapten Jang, dan Taeho, seorang pilot handal yang pada scene awal tadi menukar beras. Kemudian terjadilah perebutan bagian pesawat tadi yang dianggap sebagai sampah luar angkasa yang nantinya bisa ditukar menjadi uang. Pada adegan ini, untuk ukuran film Asia, visual kejar-kejarannya itu sangat menawan dan mirip dengan film Star Wars yang pernah saya tonton. Setelah perebutan sampah luar angkasa dan kejar-kejaran yang cukup seru, pesawat Victory berhasil lolos dengan manuver yang dilakukan oleh Taeho. Setelah itu, mereka lalu pergi ke sebuah satelit luar angkasa pengelolaan limbah yang sangat besar yang berisi sampah luar angkasa untuk menukarkan hasil pengumpulan sampah mereka. Taeho yang dikirim untuk menukar hasil pengumpulan harus mengalami kerugian karena hasil pengumpulannya dipotong pajak, utang, dan pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga hasilnya menjadi nihil. Sementara itu, siaran TV telah menyiarkan berita tentang bahaya seorang anak android yang merupakan bom hidup yang digunakan kelompok rubah hitam yang menentang perusahaan UTS. Scene pun lalu berpindah ke pesawat Victory. Terlihat para awak sedang bermain kartu, tentunya dengan taruhan uang. Di sini terlihat walaupun mereka setim, tapi dalam permain kartu hampir semua berbuat curang, kecuali si robot Boobs. Tapi anehnya dia selalu menang. Ini mungkin karena tujuan dia mengumpulkan uang untuk membiayai pencangkukan kulit agar dia terlihat seperti manusia. Setelah itu,
Awak Victory kemudian melihat kondisi pesawat yang jadi rebutan tadi. Tetapi saat sedang bekerja, tiba-tiba pesawat itu menyala sendiri. Taeho pun kemudian memeriksanya dan menemukan anak perempuan bersembunyi di ruang penyimpanan barang. Anak itu pun kemudian dibawa ke pesawat. Mereka lalu bingung dan menerka-nerka siapa sebenarnya anak ini. Taeho lalu membuka saluran berita dari UTS yang menampilkan sebuah foto yang mirip dengan anak tersebut. Dalam berita itu dikatakan agar waspada dengan android berwujud anak kecil bernama Dorothy yang membawa bom yang digunakan oleh organisasi teroris rubah hitam. Mendengar hal itu, seluruh awak Victory panik karena anak itu seperti ingin meledakkan diri. Mereka pun serentak tiarap. Ternyata itu hanyalah bersin biasa, dan dengan polosnya anak itu lalu ikut tiarap bersama awak Victory. Setelah itu mereka lalu kabur dengan panik ke kamarnya masing-masing. Di dalam kamar, Park lalu menelpon polisi luar angkasa, sementara Taeho membawa barang anak tersebut ke kamarnya. Dia lalu membukanya dan menemukan file UTS dan ponsel dengan panggilan beberapa kali dari orang yang sama bernama Kang, yang di dalam berita tadi dikatakan sebagai anggota rubah hitam. Taeho pun kemudian berpikir bahwa ini akan menghasilkan uang. Dia pun lalu menghubungi temannya agar melakukan rapat. Mereka lalu dengan terburu-buru keluar dari pesawat dan meninggalkan Dorothy di pesawat sendirian. Dalam pertemuan itu, Taeho mengatakan idenya, yaitu menghubungi orang yang bernama Kang dan meminta uang tebusan. Dan janjian untuk ketemu di sebuah tempat yang ramai, yaitu Satellite District Business UTS. Tetapi tanpa mereka ketahui, komunikasi mereka telah dibajak oleh UTS dan langsung mengirimkan penjaga luar angkasa ke sana. Bring me Dorothy. Sementara itu, Dorothy yang sendirian di pesawat melihat tanaman tom yang hampir mati, yang selama ini ditanam dan dipelihara dengan susah payah oleh Park. Dia pun lalu melakukan sesuatu, dan secara ajaib, membuat tanaman yang mati itu mulai tumbuh subur. Sementara itu, dalam rapat UTS, James ini hanya mengkoreksi video promosi pembangunan koloni di Mars. Padahal rapat sedang membahas penghijauan di Mars dan membuka peluang penghijauan di bumi. Sepertinya James ini sangat membenci bumi. Entah apa sebabnya. Sekembalinya di pesawat, Park melihat Dorothy melukis di dinding kamarnya. Yang dilukisnya itu adalah dinosaurus. Dia juga menggambar Park. Hal ini membuat Park yang sangar dan tatoan itu sedikit tersentuh. Saat mempersiapkan transaksi, Taeho yang kegirangan karena akan mendapat uang dikagetkan oleh kedatangan polisi luar angkasa yang akan melakukan pemeriksaan akibat laporan dari Park tadi. Polisi ini melihat tanaman tomat subur yang ditanam dalam pesawat dan menurutnya itu pelanggaran. Awak Victory pun agak heran karena sebelumnya tanaman tomat tadi layu dan akan mati. Karena waktu transaksi sudah dekat, Taeho berusaha mengusir polisi itu dengan menggunakan uang tabungan Bobs untuk menyegoknya. Tetapi polisi itu pun tidak bergeming walaupun sudah menerima uang. Untung saja Kapten Jang lalu mengancam polisi itu untuk melaporkannya karena menerima sogok. Kemudian Park dan Taeho pun lalu datang ke tempat transaksi di klub malam District Business UTS. Sementara itu, penjaga luar angkasa telah bersiap di tempat itu mengawasi mereka sambil menunggu perintah dari James Sullivan. Tetapi saat melakukan pertukaran, Dorothy ternyata kabur dan berjalan di kerumunan orang yang lagi goyang. Serentak mereka pun melihat kembali berita tentang Dorothy. Para pengunjung lalu kabur berhamburan menghindari Dorothy. Penjaga luar angkasa setelah melihat Dorothy lalu melakukan tembakan. Saat ditembak Dorothy, matanya lalu berubah dan peluru yang ditembakkan seolah terhalang perisai yang melindungi dia. Hal ini juga disaksikan oleh Kapten Jang melalui pesawat. Akhirnya mereka berhasil lolos dari sergapan penjaga luar angkasa. Akan tetapi Taeho menyalahkan Park karena dianggap tidak becus menjaga Dorothy dan mengembalikan uang tebusan, sehingga menggagalkan transaksi dan membuat pesawat mereka rusak parah.
Kapten Jang lalu bertanya kepada Dorothy yang sedang menggambar siapa sebenarnya namanya, karena selama ini mereka belum pernah menanyakannya secara langsung. Anak itu pun dengan polosnya menjawab kalau dia bernama Courtney. Setelah itu Kapten Jang melihat ternyata Dorothy sedang melukis dirinya. Saat Dorothy menanyakan Taeho yang telah kehilangan uang transaksi, Taeho ini bersikap seakan membenci Dorothy, dan ini terlihat sejak awal pertama Dorothy akrab dengan Park dan yang lainnya. Mereka kemudian memanggil Pierre, sesama pemungut sampah antariksa yang memiliki siaran radio dan cinta mati sama Kapten Jang, untuk menarik pesawat mereka yang rusak ke pabrik tempat perbaikan pesawat. Di tempat perbaikan, mereka lalu memeriksa kondisi pesawat sambil menunggu komunikasi dari Kang untuk bertransaksi lagi. Sementara Bobs mendandani Dorothy sambil bercerita tentang awak pesawat Victory, termasuk dirinya yang ingin melakukan operasi pencangkokan kulit agar terlihat seperti manusia. Dia juga bercerita kalau Kapten Jang adalah orang yang cerdas tapi suka marah-marah, dan Park yang dulunya mantan ketua geng narkoba yang selalu membantu anak-anak miskin. Dorothy kemudian bertanya tentang Taeho yang dia rasa selama ini selalu membencinya. Ternyata Taeho ini adalah mantan kapten penjaga luar angkasa yang pertama. Suatu ketika saat sedang menyergap warga yang akan masuk secara ilegal ke pemukiman UTS, dia tanpa sengaja membunuh seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. Dan kejadian itu selalu membayanginya. Karena saat itu dia punya kekuasaan, dia lalu mengambil anak itu secara ilegal untuk diadopsi. Suatu hari saat sedang bermain bersama, anak itu menuju tempat berbahaya. Taeho pun kemudian memanggilnya, tetapi sepertinya anak itu tidak mendengar teriakan Taeho. Setelah diperiksa, ternyata anak itu mengalami kerusakan pada telinganya, dan itu akibat letupan senjata Taeho saat membunuh ibunya. Taeho pun merasa sangat bersalah. Tetapi pihak UTS kemudian memecat Taeho karena tindakan ilegal yang dilakukannya mengadopsi anak itu. Akibatnya seluruh kekuasaan dan aset Taeho pun diambil UTS, dan dia jatuh miskin serta terusir dari pemukiman UTS. Setelah itu mereka pun terlunta-lunta di jalan. Si Taeho ini lalu mencoba mencari uang dengan cara berjudi tanpa memperhatikan anak angkatnya tadi, dan menyuruh keluar untuk mencari makan, padahal anak ini seperti ada yang ingin dikatakan. Anak itu lalu keluar untuk mencari jajanan, tetapi tiba-tiba sebuah runtuhan besar pesawat antariksa jatuh mengenai wilayah tersebut dan membuat anak itu bersama penduduk lain terhempas keluar angkasa, sementara Taeho tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, dalam penyelamatan yang dilakukan UTS mengharuskan Taeho untuk membayar sejumlah uang tunai, karena dalam datanya semua asetnya telah dibekukan UTS. Taeho pun tak mampu membayar. Dia kemudian diberikan sebuah gelang yang mempunyai lampu yang berkedip, menandakan anak angkat Taeho masih hidup. Hingga berjalan beberapa tahun, lampu itu pun tidak menyala lagi. Itu pula yang membuat Taeho selama beberapa tahun mengumpulkan uang untuk mencari anak angkatnya, karena dia yakin jasadnya masih ada di suatu tempat di luar angkasa menunggunya. Selama ini, semua awak Victory menganggap Dorothy sebagai robot android yang manis, seperti manusia. Berjalan waktu, Kapten Jang dan Park serta Bob mulai melakukan hal itu. Kapten Jang kemudian mencari tahu dengan cara membaca buku yang berada dalam tas yang dibawa Dorothy saat pertama kali ditemukan. Sementara itu, Dorothy yang kebelet ke kamar mandi diikuti oleh orang bertopeng. Saat Park dan Taeho sedang memperbaiki pesawat, mendengar sekilas teriakan Dorothy. Mereka pun lalu mencari Dorothy dan menemukan Dorothy hendak diculik oleh orang bertopeng tadi. Lalu terjadilah kejar-kejaran. Park dan Taeho kemudian berhasil mengalahkan para penculik itu. Ternyata pimpinannya adalah Karum yang selama ini akrab dengan mereka, karena dia merupakan kasir di tempat mereka menukarkan barang. Lalu mereka pun berbicara, dan ternyata Karum dan kawan-kawannya adalah komplotan rubah hitam yang selama ini dicari UTS. Karum juga mengatakan kelompok rubah hitam bukanlah organisasi teroris, tetapi organisasi lingkungan yang ikut serta sejak awal dalam proyek UTS di Mars.
Mereka berbalik melawan UTS karena menurut Karum, UTS bisa menghijaukan Mars, tetapi tidak bisa menghijaukan kembali bumi. Sehingga mereka menganggap UTS tidak ada niat untuk menyelamatkan bumi. Karum juga mengatakan kalau Dorothy sebenarnya manusia, bukan android seperti berita selama ini. Dia sebenarnya anak dari Kang. Saat lahir, Dorothy menderita penyakit yang membuatnya lumpuh. Ayahnya Kang yang merupakan ilmuwan nanobot lalu menyuntikkan nanobot kepada Dorothy. Di luar dugaan, Dorothy dapat kembali berjalan dan dia mampu menyuburkan tanaman serta dapat memerintah seluruh nanobot di luar angkasa. Hal inilah yang membuat dia sangat diinginkan oleh UTS. Tetapi tiba-tiba pasukan penjaga luar angkasa datang menggeledah tempat perbaikan pesawat. Karum pun kemudian mengatur agar Dorothy dapat bertemu dengan ayahnya Kang di tempat di mana Taeho kehilangan anak angkatnya. Lalu mereka keluar lewat jalan yang berbeda. Penjaga luar angkasa hampir saja mendapatkan Dorothy. Untung saja Park dengan sigap mengambilnya kembali. Victory lalu dikejar oleh pesawat penjaga luar angkasa. Untung saja Taeho sangat mahir dan mereka lalu berhasil lolos dari kejaran pesawat. Tetapi pesawat mereka masuk ke dalam badai yang sangat ditakuti semua pesawat luar angkasa karena di dalamnya terdapat nanobot yang tidak dapat dihancurkan dan dapat menghancurkan sebuah pesawat. Mengetahui hal tersebut, Kapten Jang memakaikan masker kepada Dorothy dan menyuruhnya menghitung hingga 100. Dalam badai tersebut kemudian pesawat Victory kehilangan tenaganya sehingga hampir saja hancur akibat nanobot tadi. Untung saja Dorothy lalu menggunakan kekuatannya dan berhasil mengusir nanobot tadi. Lalu dia pun akhirnya pingsan. Victory kemudian melakukan bantuan pernapasan. Ternyata Dorothy langsung sadar dan buang angin. Anak ini. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat di mana mereka akan bertemu Karum. Sementara itu, di tempat lain, James kembali mengundang wartawan yang kritis terhadap kebijakan UTS dan menjanjikannya tinggal di pemukiman UTS asalkan dia membunuh salah satu anggota rubah hitam yang baru ditangkap. Wartawan tadi akhirnya menembak, tetapi James menceritakan kalau dulu saat Perang Dunia dia menyaksikan kedua orang tuanya dibantai, karena itu dia membenci bumi dan dia pun lalu bersumpah akan menciptakan dunia yang lebih baik yang tidak ada manusia yang serakah di dalamnya, termasuk wartawan ini yang sok idealis tetapi akhirnya menjadi egois dan akhirnya mati ditusuk James. Kembali ke Victory yang menuju tempat pertemuan dan akhirnya berhasil mempertemukan Dorothy dan ayahnya. Akan tetapi, Kapten Jang kemudian memperhatikan keadaan di luar pesawat dan melihat ranjau EMP yang mematikan semua mesin termasuk robot Bob. Dia lalu menyalakan radar dan melihat Victory dan pesawat Karum sudah terkepung oleh pesawat penjaga luar angkasa. Dan James memerintahkan untuk membunuh semua orang kecuali awak Victory dan Dorothy. Penjaga luar angkasa kemudian lalu masuk ke dalam pesawat dan langsung menembak mati Karum dan kawan-kawannya, serta dengan tanpa ampun menghabisi ayah Dorothy, melumpuhkan Park, dan kemudian membawa Dorothy. Lalu James pun hadir. Dia lalu menegur Taeho yang merupakan mantan komandan penjaga luar angkasa, serta Kapten Jang yang merupakan salah satu anak didiknya. Kapten Jang secara sembunyi mengaktifkan bom kimia mini di mulutnya, tetapi hal itu pun diketahui oleh James dan dia berhasil menghancurkannya. James lalu meninggalkan uang sebesar 4 juta dolar atau 2 kali lipat dari yang telah mereka sepakati dengan Karum kepada awak Victory dan memberitahukan akan menahan Dorothy di pabrik pengolahan sampah bersama sebuah bom hidrogen dengan daya ledak luar biasa agar Dorothy tewas dan pabrik jatuh ke bumi sehingga menimbulkan kehancuran bagi bumi. Taeho pun lalu mengambil uang tersebut, tetapi awak Victory yang lain tidak mengambilnya karena menganggap uang tersebut adalah harga nyawa Dorothy
yang tidak seberapa. Awak Victory pun kemudian membiarkan Taeho untuk pergi membawa uang demi menemukan kembali anak angkatnya, sementara mereka akan berusaha menyelamatkan Dorothy. Setelah itu, di kantor UTS, James lalu mengumumkan keberhasilan menghijaukan Mars kepada seluruh penduduk pemukiman UTS. Dia juga memerintahkan agar penjaga luar angkasa tidak menembak jatuh Victory agar seluruh awaknya menyaksikan kehancuran bumi. Baru setelah itu mereka menembak Victory. Taeho yang telah mengambil uang lalu pergi ke tim pencarian korban. Dia pun mengambil barang-barang Sunny anak angkatnya, lalu menemukan tulisan yang sebenarnya ingin diperlihatkan kepada Taeho sesaat sebelum musibah terjadi, yang bertuliskan ingin menjadi orang baik seperti ayah. Tulisan itu membuat Taeho kembali ke Victory dan bersama awak yang lain menyelamatkan Dorothy. Kapten Jang kemudian merakit kembali senjata yang telah lama dia simpan, dan Bobs bersiap di atas pesawat. Tetapi keberangkatan mereka diketahui oleh penjaga luar angkasa yang langsung mengejar, dan terjadilah adegan kejar-kejaran di luar angkasa yang cukup seru. Saat senjata Kapten Jang perlu pengisian daya, Bobs beraksi dengan tongkat andalannya. Bob berhasil menghancurkan beberapa pesawat. Tetapi akhirnya tongkat Bobs lalu patah. Victory yang terdesak kemudian memilih turun ke atmosfer bumi yang panas agar peluru yang ditembakkan penjaga luar angkasa meledak, dan kemudian mereka lalu naik menuju pabrik tempat Dorothy disekap. Akhirnya mereka berhasil masuk ke inti pabrik pengolahan sampah dan melihat sebuah bom hidrogen yang besar. Mereka pun membebaskan Dorothy, tetapi dahsyatnya bom hidrogen ternyata dapat membunuh nanobot di dalam tubuh Dorothy, sehingga kalaupun selamat, Dorothy tetap akan sakit seperti dulu. Jadi dia harus dijauhkan dengan jarak 5.000 km. Saat ingin menjalankan rencananya, komandan penjaga luar angkasa datang dan berhasil mengalahkan Taeho, Bobs, dan Kapten Jang. Park yang merupakan mantan mafia kemudian mengunci ruangan untuk berhadapan dengan komandan tersebut, dan dengan cepat dia membuka ruang agar tersedot keluar angkasa. Tetapi komandan itu pun masih bisa berpegang hingga tangannya pun harus diputuskan oleh Park dan diberikan kepada Bobs. Seketika mereka lalu berangkat, tetapi 98 pesawat penjaga luar angkasa mengejarnya. Mereka lalu memanggil teman-teman pengumpul sampah yang lain dengan menceritakan bahwa UTS akan menjatuhkan pabrik pengolahan sampah ke bumi dan akan menghancurkan bumi. Saat lari, mereka melihat Pierce datang dan berusaha menolong. Dan saat di luar, seluruh pengumpul sampah datang menolong Victory, sehingga terjadi pertempuran yang sengit dengan visual yang cukup keren menurut saya, karena pengumpul sampah ini menggunakan keahliannya untuk menghadapi penjaga luar angkasa. Lanjut, Victory yang berhasil lolos kemudian dihadang oleh James yang mengendarai pesawat khusus. Dia pun berhasil melumpuhkan Bobs dan Kapten Jang untuk mencari keberadaan Dorothy di pesawat. Taeho kemudian tancap gas saat posisi Victory sudah mencapai 5.000 km yang menandakan Dorothy aman dari ledakan bom hidrogen. Kapten Jang lalu membuka bak sampah yang ternyata berisi bom hidrogen di pabrik tadi.
Ternyata saat keluar dari pabrik, mereka membawa bom hidrogen untuk diledakkan bersama mereka. Sementara Dorothy telah dipindahkan ke pesawat Piat saat bertemu di lorong tadi. Bom pun akhirnya meledak. Teman-teman pengumpul sampah mengira Victory bersama awaknya tidak selamat. Tetapi tiba-tiba muncul cahaya merah yang ternyata merupakan nanobot yang tidak bisa dihancurkan, yang diperintahkan oleh Dorothy untuk melindungi pesawat Victory dan awaknya saat ledakan, dan mereka akhirnya berhasil selamat. Lalu, perkataan James tentang rencananya menghancurkan bumi kemudian disiarkan di koloni UTS dan bumi, sehingga seluruh dunia mengetahui rahasia yang telah selama ini disembunyikan oleh UTS. Setelah kejadian, UTS bersedia menghijaukan bumi dan mengganti segala kerugian yang dialami awak Victory, termasuk menghubungkan Taiho dengan Sunny anak angkatnya melalui Dorothy sebagai media. Dengan berkomunikasi dengan nanobot di dekat Sunny berada untuk menampilkan wujudnya, sehingga dapat bertemu dengan Taiho untuk mengatakan ingin menjadi orang baik seperti Taiho dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Hari-hari pun berlalu, Dorothy pun disekolahkan dan dirawat oleh awak Victory, dan sering ke bumi bersama orang UTS untuk menghijaukan bumi, sementara Victory tetap bekerja sebagai pengumpul sampah luar angkasa. Dan film pun selesai.